Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harfa Channel. Sebelum melanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe jika dirasa video kali ini bermanfaat untuk masyarakat. Tragedi Bintaro merupakan peristiwa kecelakaan kereta api tragis pada Senin 19 Oktober 1987. Sebanyak 156 korban meninggal dan 300 korban luka-luka pada tragedi kecelakaan kereta api ini. Tragedi Bintaro merupakan tabrakan kereta api atau KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung, Bintaro. Kereta api ekonomi Patas jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran tersebut bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota dari stasiun Sudimara. Tabrakan di tragedi Bintaro terjadi setelah KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung yang dari arah berlawanan melaju di satu rel yang sama. Kecelakaan ini membuat lokomotif dan gerbong pertama juga kedua pada kereta itu hancur dan merenggut nyawa awak kereta dan penumpang. Tragedi Bintaro terjadi di jam padat penumpang sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. KA 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota mengangkut 1.887 penumpang yang disebut melebihi kepadatan maksimal 200% dari kapasitas kereta. Kondisi penerapan kebijakan kereta api saat itu diantaranya penumpang masih dapat memenuhi lokomotif dan atap gerbong. Sementara itu, KA 220 Tanah Abang Merak masih dalam batas kapasitas normal, yaitu 72,6% atau sekitar 478 penumpang yang duduk di kursi penumpang masing-masing. Tragedi Bintaro bermula dari kabar bahwa KA 220 Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan petugas di stasiun Sudimara karena ketiga jalur kereta atau sepur di stasiun Sudimara terisi oleh kereta, salah satunya KA 225 Rangkas Bitung, Jakarta Kota. Pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA stasiun Sudimara lalu meminta persilangan kereta dilakukan di stasiun Kebayoran. Akan tetapi, rupanya terjadi pergantian petugas PPKA di stasiun Kebayoran. PPKA Kebayoran yang baru tidak tahu rencana ini karena kontak setelah itu tidak sampai dengan jelas. Setelah akhirnya tahu dari PPKA Kebayoran bahwa KA 220 terus berangkat menuju Sudimara, PPKA Sudimara berupaya mengosongkan salah satu sepur di Sudimara untuk KA 220. Caranya yaitu dengan langkah darurat sesuai prosedur, memindahkan rangkaian KA 225 di sepur 3 ke sepur 1 yang sebenarnya sudah ada rangkaian 7 gerbong. Kabar rencana pemindahan ini naasnya tidak sampai kepada masinis KA 225 Slamet Suradyo. Rencananya KA 225 berhenti di Sudimara dulu sampai kereta api dari Jakarta lewat. Slamet lalu membawa kereta dari stasiun Sudimara ke Kebayoran dengan rencana awal, yaitu persilangan kereta di stasiun Kebayoran. Petugas stasiun Sudimara lalu berlari meniupkan trompet sambil menggerakkan kedua tangan sebagai tanda darurat kereta agar berhenti. Sebelum tragedi terjadi, kedua masinis tidak mengetahui jika masing-masing kereta api melintas di rel yang sama. KA 225 meluncur cepat di rel lurus melintasi kompleks perumahan Bintaro Jaya. Sementara KA 220 mulai menggilas rel perlintasan Pasar Ulu Jami. Sebagian penumpang KA 225 melompat, sementara masinis KA 220 berupaya mengerem kereta. Naas, tabrakan pun tak terelakkan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan lokomotif dan gerbong pertama pada kedua kereta hancur, hingga menyebabkan ratusan penumpang luka-luka, bahkan meninggal dunia. Dari ratusan korban yang merenggang nyawa akibat tabrakan kereta pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat tersebut, ada seorang bocah yang masih hidup. Ia tergencet di sela-sela puing kereta selama berjam-jam. Bocah
yang kemudian diketahui bernama Junet itu merintih kesakitan dan berteriak minta tolong. Ia tidak mampu keluar dari gencetan badan kereta yang ringsek dan menghimpit tubuhnya. Hanya kepala Junet yang terlihat menahan sakit yang teramat sangat. "Tolong, tolong, saya ada di sini. Kami semua ada di sini," teriaknya lirih dan hampir tak terdengar oleh warga yang sedang panik memberikan pertolongan kepada para korban lainnya. Untunglah ada seorang wartawan yang sedang meliput kejadian itu mendengar teriakan sang bocah dan segera mendekatinya. Sang wartawan segera memanggil beberapa orang warga untuk menolong Junet. Junet terhimpit selama hampir 12 jam. Namun si bocah tidak menangis meski kaki kirinya hancur karena terjepit. Junet tahu persis nenek, yaitu Nek Minah, dan adik perempuannya yang bernama Astuti tewas di bawah kakinya. Junet pun melihat sendiri adik laki-lakinya, Sandi, serta kakak sulungnya, Mulyadi, tewas mengerikan di sampingnya. Adapun Aswandi, kakaknya nomor 2, masih terkatung-katung antara hidup dan mati. Sejumlah warga dan dokter RSCM melakukan penyelamatan terhadap Junet. Tepat pukul 7 malam, tubuh Junet berhasil diangkat dan jepitan badan kereta. Sejumlah warga dan dokter RSCM melakukan penyelamatan terhadap Junet. Tepat pukul 7 malam, tubuh Junet berhasil diangkat dari jepitan badan kereta yang ringsek. Serentak dengan itu, gemuruh tepuk tangan masyarakat terdengar memecah keheningan malam. Haru dan air mata bersatu menyaksikan suatu drama yang mengerikan itu. Junet berhasil diselamatkan setelah sekitar 12 jam tergencet di kereta. Sayang, kakak Junet tak tertolong lagi. 5 menit sebelum tubuhnya diangkat, Aswadi menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya, Junet kehilangan nenek, 2 kakak, dan 2 adiknya dalam tragedi tabrakan kereta itu. Dari kisah ini kita belajar bahwa kematian hanya sekali, namun jenisnya sangat beragam. Ada orang-orang yang begitu dekat dengan kematian, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya untuk meneruskan kehidupannya, seharusnya ia menjadi lebih baik untuk beribadah dan berbuat kebaikan untuk sesama. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan manfaat dari video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.